Sobat Bang Takir Podcast, baik di hadapan saya saat ini kedatangan tamu yang sangat-sangat luar biasa tentunya. Beliau adalah salah satu penemu bibit padi PMJ atau bisa dibilang padi Malai Jumbo di Indonesia. Halo Bapak Serma Duladi ya Pak ya? Ya, betul. Oke, terima kasih ya Bapak sudah berkenan hadir dan bisa mengisi acara podcast kali ini. Oke, Pak Dul. Ya, Pak Dul datang ke sini kan memang sengaja diundang ya, sebagai narasumber, ya, betul. sebagai orang pertama di Lamongan penemu bibit padi. Ini Ya, sungguh sangat luar biasa tentunya. Sangat luar biasa ya. ya. Untuk pertama kali mungkin kan Sobat Bang Takir di rumah belum tahu nih siapa sih sosok Seorang Pak seorang Dul Pak gitu Dul ya. ini siapa kan? Nah, Monggo. tolong Pak Dul jelaskan. Saya Duladi, pangkat Sisan Mayor. Hari-hari saya dinas di Koramil 05 Kembang Bau. Untuk alamat rumah saya bertempat di Dusun Kedung Bulu RT 4 RW 6 Desa Dumpi Agung, masih Kecamatan Kembang Bau. Untuk istri tinggal di Desa Dumpi Agung, Dusun Kedung Bulu tadi. Untuk anak 2, Pak. Yang pertama itu cewek, umur 20 tahun, semester 4 Fakultas Kedokteran. Wis, luar biasa ya. Mohon doanya aja lancar, nggak ada masalah. Amin. Anak saya 2, nomor 1 cewek yang tadi semester 4 Fakultas Kedokteran. Nomor 2 cewek lagi masih SMP kelas 2, Ibu. Jadi itu riwayat saya. Untuk sementara ya di luar dinas kami masih tetap semangat untuk mendapatkan padi-padi unggul yang nantinya kita sebarkan ke petani lain. Mantap, luar biasa. Contohnya ya, sawah kodim sudah kita download itu kemarin, itu padi PMJ 01 juga. Padi PMJ nomor 1. Ya, ada keunggulan rasa nasi yang pulen dan aroma wangi. Asli Jawa ya Pak ya? Itu persilangan padi Thailand dengan padi Jawa Barat. Wow, luar negeri Thailand Mas. Ya, awalnya kita dari Siam-Siam. Kita kawinkan dengan padi SR1 dari Bekasi, Jawa Barat. Padi ada Jadi perkawinan juga ya Mas ya? Ada perkawinan silang juga Pak itu. Kita silangkan, kita bermain berdua dengan Mas Johan Widarto, teman saya satu kampung. Ya. Hasil persilangan bersama belum memungkin. Jadi kita tanam di sawah, hasil persilangan itu masih pendek tinggi, malainya nggak sama. Malai itu ada yang lehernya pendek, leher panjang. Kita murnikan lagi, kita homogenkan. Kita untuk menghomogenkan dengan Mas Johan itu butuh waktu itu hampir 2 tahunan. Baru bisa serempak homogen. Dan kemarin MT2 udah kita lepas. Jadi bibit PMJ udah terjual dari Sabang sampai Merauke, udah rata, hampir rata. Seluruh Indonesia. Paling banyak Sulawesi. Oke, Pak Dul. Kenapa padi? Kenapa enggak jagung, kedelai atau apa mungkin? Ya, kenapa? itu karena basic kami dari kecil anak petani yang orang tua kami itu hanya selalu nanam padi. Di sawah kami itu, dalam sawah kami kebetulan sawah tak ada hujan tapi airnya masih mumpuni, jadi MT1 kita tanam padi, MT2 padi. Biasanya kalau MT3 gini kita nanam jagung nanti. Oh, jagung. Cuman kita fokusnya di padi. Karena apa? Kita orang desa dengan harapan itu untuk makan sehari-hari kita nggak beli, Bu ya. Oke. Bapak kan tadi sebagai itu apa namanya ya? Penemu ya. Mungkin Bapak dalam 1 tahun itu panen berapa kali sih Pak? Saya kalau di sawah 1 tahun hanya mampu 2 kali karena kondisi air kan ada hujan ya, ada hujan. Tapi kalau kita main silang perkawinan bisa kapan aja bisa. Karena kita bisa mainnya di pot, di tong bekas cat yang 20 kilo ya. Iya. Kita mainnya di situ. Kita kasih waring, kita kasih paranet biar nggak dimakan burung pipit, tikus dan lain-lain. Itu ada penelitiannya nggak sih Pak? Tetap ada. Kita pelajari padi umur sekian itu beranak berapa. Jadi Bapak sendiri nih ya, padi buntingnya di usia berapa? Terus padi penyerbukan kan hanya ada waktu sekitar antara 10 sampai 12 hari ya penyerbukan ya. Karena kita nyilangkan kan fase penyerbukan, fase primordia ini. Nah, padi penyerbukan itu usia berapa? Kita pelajari. Nanti di situ kita kan banyak perawatan. Kapan kita masukkan fungisida, kapan kita masukkan insektisida kalau ada hamanya. Tetap kita pelajari. Karena tiap padi umurnya nggak sama, Bu. Jadi kalau padi umurnya nggak sama, berarti jadwal pemupukan juga umurnya tidak akan sama. Kita pelajari dulu. Padi itu mulai tanam sampai panen berapa hari setelah tanam. HST ya, kata kita orang HST kan. Ya, padi, kalau padi PNJ ini
Pemupukan pertama kita anjurkan ke petani-petani sudah beli benih ke kita, itu 7 AST pada kondisi sawah normal. Dalam arti sawah nggak asem-aseman. Dari sawah normal 7 AST itu akarnya sudah sehat. Itu Jadi pemupukan pertama Pak ya? Pemupukan pertama. jadi Bapak sekarang ini sudah menimbun benih-benih itu banyak untuk dijual belikan gitu ya? Untuk sekarang habis, kita mau panen lagi, persiapan untuk benih. Perkiraan 7 hari lagi kita panen. Dalam panen itu dapat hasilnya itu sampai berapa ton, Pak? Kalau kita kemarin bikin nggak banyak, paling kita kemarin dapat 1 ton, udah habis. Ini nanti sekitar panen paling nggak 4 ton. Untuk lahan kami pribadi. Oh, sudah punya lahan pribadi ya, Pak ya? Sudah. Lahan Kemudian, pribadi. Ini Pak Dul. Padi yang Bapak temukan ini, jenisnya yang PMJ01 ini, apa sih Pak keunggulannya Pak dari padi ini? Keunggulannya batangnya besar. Iya. Satu male kalau kondisi sawah normal, sawah subur, bisa sampai 500 lebih. Bulir. 500 Bulir gabah. bulir padi ya. Iya, nanti bisa dicek di lahan, kapan ke sawah saya monggo. Bisa dicek di lahan. Atau bisa kalau dibuat link YouTube-nya sudah ada. Kalau Padi. untuk normalnya berapa Pak? Kalau Biasanya normal ya padi di atas biasa, 300. Kalau padi-padi biasa tidak nyampe 300, 200 sudah mentok. berarti 2 kali lipat Pak. Iya, Iya. karena makanya aslinya untuk PMJ 0203 kami sudah pegang. Dan sudah lulus seleksi, cuman kita tahan dulu, hanya berupa male, tidak kita kembangkan dulu. Biar petani Indonesia mengenal yang PMJ 01 dulu, biar dikenal dulu. Oh, Biar menyebar dulu Pak. Iya. jadi Merata. saat ini Bapak ini sudah Sudah, ada. yang 02 sudah 02. ada, 03 sudah 03 ada. sudah. Luar biasa memang ya, Pak ya. Karakteristiknya semakin bagus, kita perbaiki dengan Mas Yohan. Iya. Jadi sudah ada Jadi- rekan bisnisnya ya, Pak ya? Udah, itu teman saya untuk memikirkan padi saya Hmm. ngajak teman. Saya sendiri kadang ini Mbak ya, kadang jadwal saya di Kodim kan nggak menentu. Iya. Oh ini waktunya penyerbukan, saya kan tinggal nelponnya Mas Iya. Yo, mainkan. Jadi sudah ada karyawan Iya, ya ibaratnya bukan ya. karyawan. Partner lah. Oh, partner. Jadi Bapak itu waktu mengerjakan lahan sawahnya nih, Ya. itu punya karyawan atau dikerjakan sendiri? Saya punya karyawan 5 orang. Jadi Sudah punya karyawan, kalau Mas. waktunya Luar padi biasa kita ya, masukkan Pak ya. padi, waktunya tebu kita geser ke lahan tebu. Oh, juga tebu juga ya, Pak ya, saat selain ini padi. fokus di tebu karena saat ini kan lagi panen tebu. Berarti Pak Dul ini selain penemu bibit padi, Juga berhasil menyekolahkan anak iya, ya. berhasil menyekolahkan anak, kemudian merekrut orang-orang di tetangga sekitar. Yang kerja juga tetangga semua. Oh, tetangga. Biar nggak sampai kerja jauh-jauh. Oh. Kita berusaha ngasih kerjaan lah. Dengan cara kita apa? Dengan cara kita buka usaha baru. Ya, Untuk padi, bibit padi yang Pak Dul jual ya. itu kemasannya berapa saja Pak adanya Pak? Ya, untuk kemasan Ya. kemarin karena kita masih stok terbatas. Kalau kita buat 5 kiloan, rata-rata kawan-kawan petani di Indonesia nggak kebagian semua. Kemarin kita buat 1 kiloan. Tapi untuk minggu depan ini, besok lah nanti malam lah kita udah kita bisa proses. Rencana 5 kiloan. 5 kilo. Ya, 5 kilo. 5 Untuk kilo. untuk dalam 1 hektar itu membutuhkan bibit Berapa berapa kilo Pak? Kalau 1 hektar, bibit untuk pindah tanam manual ya. Ya, manual. Ya. Ya rata-rata 25 sampai 35 kilo. Itu tergantung luas persemaian. Makanya kalau kita bikin semaian tuh tempatnya agak luas biar tidak terlalu banyak bibit nantinya. Ini Pak, usia panen dari Pindah tanam. Iya, dari pindah tanam sendiri. Untuk usia panen dari pindah tanam untuk padi PMJ 01 karya kami dengan Mas Yohan, pada kondisi sawah normal paling lama 80 HST, 80 hari setelah tanam udah panen. Karena saat ini cuacanya panas ya nggak ada hujan, bisa jadi 75 hari setelah tandur, setelah Malah tanam cepet udah ya? panen. Berarti makin Tambah cepat Pak ya? cepet ya. Semakin cepat karena kondisi cuaca panas nggak ada hujan. Yang bagus itu saat posisi cuaca panas atau saat musim penghujan, Pak? Harusnya itu kalau diambil bagusnya cuaca panas tapi airnya mencukupi. Oh, gitu. Daerah irigasi yang cocok. Iya, Karena cuaca hujan tuh banyak penyakit. banyak penyakit. Jamur, bakteri itu menyerang terus. Berarti Oh, Kalau cuaca panas gini enak. Berarti nanti banyak hama Pak ya? Iya, semakin banyak hama. oke. Yang rawan kan penyakit. Penyakit itu kan jamur, bakteri. Kalau tikus, belalang, Sudah merem, biasa, sudah wajar ya kayak ular, gitu dan ya. lain-lain itu namanya hama. Kalau penyakit tidak kelihatan penyakitnya
Karena tahu-tahu daunnya udah Ah, rusak. tahu-tahu langsung rusak. Ya, itu jamur dengan Tanaman materi itu. itu. Sudah paham Itu- betul itu ya. harus Sampai diantisipasi. sedetail itu ya. Sampai sedetail itu. Oke. Makanya kita setelah pemupukan, jeda 5 sampai 7 hari, itu kan pupuk udah diserap sama akar. Iya. Harus disiapkan ini senjatanya ini, fungisidanya. Biar nggak kena jamur. Jadi langsung harus disemprot, Pak? Iya, harus semprot. Jangan sampai jamur terang duluan. Dan kapan kita semprot untuk jamur? Harus paling tidak jam 8. Jam Setelah 8 apa itu? embun-embun ini hilang. Oh, jam 8 siang, Iya, pagi ya, iya, pagi setelah ya. embun ini hilang. Karena kalau embun ini udah nggak ada di daun padi, itu jamur itu lemah. Oh, jadi nyemprot padi itu juga ada tekniknya ya. Ada. Kalau Ada padi saatnya percuma, juga. masih banyak air, daun padi percuma. Karena kalau daun padi masih banyak airnya, itu jamurnya masih menguat. Oh, begitu ya. Kita semprot agak kebal, Oh, iya. nunggu kering. Ini ilmu juga untuk sobat Bang Takir yang saat ini mendengarkan atau menyaksikan ya. Ini Bapak Dul Hadi ini emang sudah pakarnya ya dalam apa Masih Mas banyak ya? belajar, ya. Pertanian padi. Oke, Oke, baik, untuk sobat Bang Takir Podcast, mungkin para sobat nih mau ingin mendalami lagi tentang belajar tentang ilmu padi tentunya bisa langsung cek di Facebook Bapak Dul Hadi. Mungkin tadi Bapak apa untuk Ya. nama Facebooknya? Untuk akun FB saya sesuai dengan nama saya dan istri. Ya. Akun FB saya namanya Duladinita. Oh, itu Dinita. langsung tanpa spasi ya, Ya, Dul Hadi Nita ya. Ya. Bisa langsung dicek atau Profilnya dicari gambar padi. pencarian. Itu nanti ada nama Pak Dul Hadi Nita. Iya. Langsung aja cek pencariannya aja. Nanti di situ ada foto profil gambar padi Gambar ya Pak padi, ya. ya. Oke, mungkin untuk yang ingin bertanya-tanya nih Pak, bisa untuk nanti untuk nomor handphonenya Oh, bisa disertakan. silakan WA saja. Untuk WA kami nomornya 1. untuk dicatat ya. Berapa Ya, Pak nomornya WA Pak? kami itu 0813 Hmm, 6065 hmm. 8054. Oke, baik. Standby 24 jam. Langsung loh standby langsung dari yang penemu Iya, padinya silakan ya. tanya-tanya, Penemu mau bibit penyakit padi. padi atau hama silakan. PMJ 01. Kemudian bisa tanya-tanya tentang apapun seputar dunia. Seputaran padi apapun, padi Dunia apa padi. saja silakan. Pokoknya Insya Allah dunia kami perpadian tahu semua itu ya. karakternya. Oke, Mau oke, impari baik. 01 sampai impari terakhir impari 50 Maret kami tahu karakternya. Monggo silakan. Jadi sobat Bang Takir semua, bisa kita lihat tadi bagaimana Pak Dul Hadi kiprahnya di dunia pertanian turut meningkatkan tentunya Mbak Isa. Iya, Turut meningkatkan. meningkatkan ketahanan pangan nasional. Ya, betul. Jadi mungkin dari Pak Dul Hadi sendiri, silakan mungkin ada rekan-rekan sobat Bang Takir di rumah yang ingin tahu lebih dalam lagi tentang ilmu pertanian, silakan kontak Pak Dul Hadi. Ya, di 0813 Ya. 6065 8054. Ya, Bisa silakan. WA. Monggo. 24 jam nonstop. Terbuka lebar Iya, ya untuk para lebar. sobat Bang Sobat Takir Bang Takir tentunya. Untuk yang pasti banyak ya, ini kan sudah Pak Dul Hadi kan yang di Kabupaten Lamongan sudah terkenal ya. Iya, sangat terkenal Yang sekali. mungkin di luar sana di luar Kabupaten Lamongan bisa langsung untuk WA langsung Ya, silakan. Oke, sobat Bang Takir semua, demikian perbincangan kita dengan Pak Dul Hadi, penemu bibit padi PMJ 01. Semoga bermanfaat. Salam Bang Takir, tanggap Hingga akhir. Sampai jumpa di episode Sampai jumpa. selanjutnya. Bye-bye.